Jokowi kembalikan Ahok ke Balai Kota. Kegagalan panggung terakhir Anies ini sebagai seorang gubernur semakin dibuktikan pada hari berikutnya, yakni hari pertama Heru Budi Hartono datang ke Balai Kota sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan sambutan terhadap Heru Budi sangat meriah. Bak seorang Jokowi. Akhirnya kita sadar gitu. Kok nggak dari dulu kita putusin? Kalau sejelek itu gitu, kok masih dipertahankan? Ya karena sejak awal Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, sebenarnya kita semua udah tahu gitu. Kalau dia itu memang buruk, nggak bisa kerja, makanya kemudian dipecat sama Pak Jokowi. Tapi setelah Anies memimpin Jakarta 5 tahun, akhirnya kita sadar kalau Anies ternyata buruk sekali. Nggak cuma buruk, tapi buruk sekali. Aura di DKI yang tadinya suram mendadak penuh harapan. Dan ketika Heru Budi dilantik, buzzer alumni Balai Kota di masa Anies sudah kelojotan. Entah apa yang membuat mereka ketakutan terhadap Pak Heru. Ternyata sekarang ketahuan. Iya, mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri, bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Jakarta bebas dari politik identitas. Jakarta bebas dari cengkraman Firaun yang gagal. Jakarta bebas dari eksploitasi pencitraan. Dari syahwat politik Anies yang ngebet ingin jadi capres. Karena Jakarta hanya dieksploitasi untuk syahwat politik, Anies hanya melakukan program pemolesan alias pergincuan saja. Istilah kerennya sih beautifikasi. Seperti hanya beautifikasi untuk orang yang fokus pada wajah saja, maka Anies pun fokus pada kawasan Sudirman Tamrin saja. Karena kawasan ini seperti wajah Jakarta. Dan Anies sering diledek camat Sudirman Tamrin. Seperti bongkar pasang tugu-tugu dari tugu batu, tugu sepatu hingga bambu, atau trotoar yang diubek-ubek hingga pembangunan halte yang tujuannya lebih ke tempat selfie-selfie saja. Karena itu, meski pembangunan halte belum selesai, dipaksakan diresmikan oleh Anies. Meski kondisinya masih bocor, kalau kata saya sih halte itu bukan bocor, tapi bisa jadi untuk parkir air. Istilah Anies untuk tempat yang terendam banjir. Hari ini Bang Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta disambut oleh warga-warga asli Jakarta. Selama bertugas, Pak Heru Budi Hartono, penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. Wih, lega rasanya membuang hajar setelah 5 tahun. Menahan ngebet sembelit. Hahaha, enggak perlu diceritain lah. Ya, hanya JKT 42 yang pastinya paham dong. Telaknya Presiden Joko Widodo memukul KO Anies yang mengakunya telah sukses memimpin Jakarta. Cie, by the way, kocak enggak sih? Bahkan demi mendapatkan pengakuan saja maksa, langsung sih tidak. Tetapi lewat pintar pelintir kata yang memang kelihayannya. Oke deh, hajat sudah kita buang, jadi kita skip Anies. Lembar hitam Jakarta sehitam waring menutup kali Sentiong. Teringatnya sosok Heru bukan asing bagi Jokowi dan Ahok. Keduanya mengenal Heru sebagai pribadi yang lurus dengan rekam jejak bekerja keras yang siap melayani. Aslinya sih Ahok yang memperkenalkan Heru kepada Jokowi. Kedekatan emosional dan etos kerjasama yang menjadi jabatan ketiganya nyambung. Jelas tidak semudah membalik telapak tangan. Heru menyelamatkan Jakarta dari keterpurukan membandingkan 5 tahun kehancuran era Anies dengan 2 tahun tersisa.
di era Heru tentunya sangatlah berat. Kerusakan bukan hanya di kotanya, tetapi juga kondisi warganya. Tetapi membuka kembali balai kota, rumah warga DKI Jakarta setidaknya akan membuktikan sejauh mana sesumbar Anies bisa dipercaya. Apakah benar semua aman-aman saja? Hehehe, kita sih sudah kenyang selama ini mendengar ocehan Anies. Giliran fakta berbicara seperti kata Anies sendiri. Terima kasih Pak Jokowi yang mengembalikan Ahok kepada warga Jakarta. Menanti Pak Heru dan kerja nyatanya. Tidak perlu banyak kata karena biarlah itu jadi branded Anies saja. Hahaha. Jelas tidak semudah membalik telapak tangan Heru menyelamatkan Jakarta dari keterpurukan membandingkan 5 tahun kehancuran era Anies dengan 2 tahun tersisa. Di era Heru tentunya sangatlah berat. Kerusakan bukan hanya di kotanya, tetapi juga kondisi warganya. Tetapi membuka kembali balai kota, rumah warga DKI Jakarta setidaknya akan membuktikan sejauh mana sesumbar Anies bisa dipercaya. Apakah benar semua aman-aman saja? Hehehe, kita sih sudah kenyang selama ini mendengar ocehan Anies. Giliran fakta berbicara seperti kata Anies sendiri. Terima kasih Pak Jokowi yang mengembalikan Ahok kepada warga Jakarta. Menanti Pak Heru dan kerja nyatanya. Tidak perlu banyak kata karena biarlah itu jadi branded Anies saja. Hahaha. Selama bertugas Pak Heru Budi Hartono, penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. Wih, lega rasanya membuang hajar setelah 5 tahun. Menahan ngebet sempelit. Hahaha. Enggak perlu diceritain lah, ya. Hanya JKT 42 yang pastinya paham dong. Telaknya Presiden Joko Widodo memukul KO Anies yang mengakunya telah sukses memimpin Jakarta. Cie, by the way, kocak enggak sih? Bahkan demi mendapatkan pengakuan saja maksa, langsung sih tidak. Tetapi lewat pintar pelintir kata yang memang kelihayannya. Oke deh, hajat sudah kita buang, jadi kita skip Anies. Lembar hitam Jakarta sehitam waring menutup kali Sentiong. Teringatnya sosok Heru bukan asing bagi Jokowi dan Ahok. Keduanya mengenal Heru sebagai pribadi yang lurus dengan rekam jejak bekerja keras yang siap melayani. Aslinya sih Ahok yang memperkenalkan Heru kepada Jokowi. Kedekatan emosional dan etos kerjasama yang menjadi jabatan ketiganya nyambung.